Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di video kali ini kami kembali akan berikan update terbaru seputar pendaftaran P3K 2024 yang tentunya berkaitan dengan seleksi administrasi, yang mana kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya BKN pada tanggal 18 Oktober kemarin itu kembali merilis data statistik pendaftaran P3K 2024. Dan hasil dari statistik pendaftaran tersebut ternyata jumlah pelamar yang TMS itu cukup banyak karena sampai lebih kurang 11.000 teman-teman ya, baik itu untuk P3K guru, kesehatan dan juga teknis jika digabungkan jumlah TMS-nya. Dimana untuk guru mencapai 2.900-an, kemudian yang kesehatan 398, dan yang teknis 8.000 lebih. Nah, berkaitan dengan seleksi administrasi, di sini kami mendapatkan penjelasan untuk terkait dengan pemeriksaannya seperti apa oleh instansi. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, nanti setelah pengumuman hasil seleksi administrasi gitu ya, terus dinyatakan tidak lolos, tidak lulus seleksi administrasi, bisa mengajukan sanggahan. Nah, sanggahan di sini untuk apa? Sanggahan di sini untuk apa namanya? Plan B, ketika ada ketidaktelitian dari sisi panitia instansi. Misal, tadi yang diunggah ijazahnya sudah asli, sudah ada tanda tangannya, ada stempelnya, sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar, tapi kok dinyatakannya tidak memenuhi syarat, terus keterangannya kok katanya ijazah tidak terunggah gitu. Padahal sebenarnya terunggah. Nah, itu bisa mengajukan sanggahan melalui SSC-ASN masing-masing di akun masing-masing. Nah, ketika sanggahan tersebut dicek oleh panitia instansi kok memang benar ya, memang tadinya ijazahnya itu tidak terlihat kok ternyata pada saat masa sanggah itu terlihat, itu bisa nanti kami nyatakan lulus setelah masa sanggah. Jadi masa sanggah ini untuk apa ya? Plan B ketika tidak ketelitiannya dari panitia instansi. Tapi misal yang diupload transkripnya fotokopian terus menyanggah isi sanggahannya, maaf ya kemarin saya fotokopian karena transkrip saya lagi masih ditahan gitu ya. Nah, itu tetap tidak akan lulus seleksi administrasi karena kesalahannya bukan dari pelamar, bukan dari panitia. Jadi sanggahan ini akan diterima ketika kesalahannya berada pada panitia. Jika kesalahannya pada saat pada pelamar tidak akan diterima, dan masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen. Misal tadinya dokumennya kurang lengkap, terus saya lengkapi di masa sanggah, itu nggak bisa. Karena dokumen yang sudah diupload itu ada di sistem SSC-ASN, sehingga tidak bisa diotak-atik, tidak bisa ditambahi ketika sudah diresume ya. Jadi di sini memang disediakan masa sanggah untuk hal tersebut. Selanjutnya nanti ada pengumuman pasca sanggah setelah 7 hari kalender berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nanti bisa dipantau melalui website BKPSDM, di SSC-ASN masing-masing. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, berkas-berkas yang harus diunggah pelamar pada aplikasi SSC-ASN. Yang pertama adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini ketentuannya adalah yang pertama, surat pernyataan tersebut sesuai dengan format pada lampiran pengumuman pengadaan P3K tahun 2024. Lalu, data pelamar pada surat pernyataan itu sesuai dengan data pelamar pada SSC-ASN. Karena pengalaman kami ada beberapa pelamar yang di surat pernyataannya misal atas nama Wahyu, di SSC-ASN-nya yang melamar atas nama Ida. Nah, itu kan beda ya. Itu bisa kami kategorikan untuk menjadi tidak lulus seleksi administrasi karena datanya tidak sesuai. Data tersebut bukan hanya nama, melainkan juga dengan kualifikasi pendidikan, tanggal lahir, dan lain-lain. Yang ketiga,
Surat pernyataan tersebut ditandatangani dan dibubuhi materai. Jadi materainya di sini boleh menggunakan e-materai atau materai tempel 10.000. Kalau menggunakan e-materai itu sudah otomatis terverifikasi oleh sistem SSC ASN, namun jika menggunakan materai tempel itu nanti verifikasinya oleh panitia instansi. Jika menggunakan materai tempel, kami himbau Bapak Ibu sekalian jangan menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen. Jadi di sini ada 2 dokumen yang menggunakan materai, yaitu surat pernyataan dan surat lamaran. Kami mohon Bapak Ibu untuk jika menggunakan materai tempel, belinya ya 2. Lalu menempelkannya di sebelah kiri posisi tanda tangan, dan tanda tangannya mohon untuk sebagian menempel pada materai. Jadi kalau tanda tangannya tidak menempel di materai itu secara keabsahan tidak sah, sehingga bisa kami TMS pada seleksi administrasi. Itu jika menggunakan materai tempel. Kalau materai elektronik memang tidak menempel, nggak apa-apa, karena itu sudah sah kalau materai elektronik. Selanjutnya, tanggal surat pernyataan adalah tanggal pada sebelumnya. Tanggal surat pernyataan adalah tanggal pada rentang waktu pendaftaran, yaitu tanggal 4 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2024 ya. Jadi mohon sebelum Bapak Ibu mengupload dokumen tersebut diteliti kembali apakah tanggalnya sudah sesuai apa belum. Karena kemarin banyak sekali untuk pelamar CPNS itu yang kami TMS karena tanggalnya misal salah tahun, salah bulan, tanggalnya bisa sebelum pengumuman atau malah setelah pengumuman itu setelah pendaftaran itu kami TMS. Lalu yang perlu dipahami juga seluruh dokumen yang diupload harus di-scan asli, berwarna dan terbaca jelas. Jadi scan asli mungkin dokumennya asli ya, tapi kalau scan-nya pakai mode hitam putih itu kami anggap tidak asli. Karena asli di sini harus berwarna, karena kami tidak melihat dokumen secara langsung, kami melihatnya dari soft file-nya gitu ya. Yang kedua adalah scan surat lamaran. Surat lamaran di sini ketentuannya adalah yang pertama, surat diketik menggunakan komputer ataupun boleh ditulis tangan apabila Bapak Ibu sekalian mungkin tidak ada komputer, bisa menggunakan tulis tangan namun terbaca jelas tulisannya. Yang kedua, sesuai dengan format pada pengumuman. Yang ketiga, ditujukan kepada Bupati Temanggung di Temanggung, kepada Bupati Temanggung, bukan kepada nama PJ Bupati Temanggung saat ini. Jadi kalau misal kepadanya ditulisnya Bapak Hari Agung Prabowo, itu kami TMS. Jadi kepadanya adalah Bupati Temanggung di Temanggung. Selanjutnya, identitas pada surat lamaran harus sesuai dengan yang diinput di SSC ASN. Selanjutnya, tercantum juga formasi jabatan, unit kerja penempatan, dan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Dan semuanya harus sesuai yang diinput di SSC ASN. Selanjutnya, ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi materai, boleh materai ataupun materai tempel dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Tanggal surat lamaran adalah tanggal pada rentang waktu pendaftaran. Jadi tanggal 4 sampai 20 Oktober. Dan di-scan asli, berwarna dan terbaca jelas. Yang ketiga, KTP asli. Nah, KTP asli ini jika belangkonya habis di Dukcapil bisa menggunakan surat keterangan sudah melakukan perekaman apabila belangkonya habis. Tapi kalau enggak, silakan untuk mengupload KTP asli. KTP asli di-scan dengan berwarna dan terbaca jelas. Selanjutnya, ijazah asli. Di sini ketentuannya adalah ijazah asli bukan surat keterangan lulus. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang proses untuk wisuda gitu ya,
tidak diperbolehkan untuk menggunakan surat keterangan lulus. Malah silahkan untuk mendaftar dengan ijazah di bawahnya nggak apa-apa kalau misal sedang proses wisuda. Lalu nama, tempat tanggal lahir, kualifikasi pendidikan sesuai yang diinput di SSCASN, dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Lalu ijazah tersebut harus tertandatangani dan distempel atau disahkan oleh rektor atau wakil rektor yang berwenang di universitasnya, dan juga scan asli berwarna dan terbaca jelas. Lalu transkrip nilai. Transkrip nilai ini berlaku untuk lulusan D3, S1, dan D4, dan bagi lulusan SMA dapat menggunakan daftar nilai asli. Daftar nilai asli yang dikeluarkan pada saat kelulusan SMA. Ketentuannya adalah diunggah secara lengkap. Jadi kalau misal transkripnya ada 2 lembar, silahkan untuk dua-duanya diupload. Begitu juga dengan daftar nilainya. Misal daftar nilai pada saat kelulusan itu kalau misal zaman dulu masih ada ujian nasional. Nah, itu daftar nilai ujian nasional dan daftar nilai yang ada di belakang ijazah itu semuanya silahkan untuk diunggah. Jadi unggahan di sini lebih baik kelebihan daripada tidak ada berkasnya. Jadi kalau kelebihan itu kami masih bisa mempertimbangkan, oh ini data berkasnya ada gitu ya. Tapi kalau kurang berkasnya, kami kan tidak bisa melengkapi berkas secara sistem, sehingga nanti bisa dinyatakan TMS pada seleksi administrasi. Lalu pas foto formal terbaru. Nah, ini ketentuannya berlatar belakang merah dan menggunakan pakaian formal ya Bapak Ibu. Pas foto terbaca jelas, itu yang ketentuan dari kami. Jadi kami mohon latar belakangnya silahkan untuk disesuaikan latar belakang merah. Kami mohon jangan pakai gorden ya, karena ada yang pakai gorden itu ya memang merah, cuman itu kan beda ya dengan pas foto pada umumnya. Lalu, nah ini nomor 7 dan nomor 8 ini memang relatif sama pada prinsipnya, surat pengalaman kerja dengan masa kerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus, terhitung maksimal sampai tanggal 20 Oktober. Jadi nanti pada formatnya nanti akan kami contohkan pengisiannya. Nah, untuk poin 7 dan poin 8 ini Bapak Ibu bisa meminta ke perangkat daerah masing-masing untuk ditandatangani dan disahkan. Sedangkan format pada nomor 7 dan nomor 8 ini kami sediakan dalam satu format sehingga Bapak Ibu nanti tidak kesulitan dalam penguploadan atau salah upload gitu ya. Nanti akan kami contohkan di poin selanjutnya. Selanjutnya, ya. Nah, selain persyaratan yang tadi kami sebutkan, ada beberapa persyaratan wajib tambahan khusus 2 jabatan yang kami buka. Yang pertama adalah Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula di BPBD Temanggung. Wajib mengunggah, selain syarat yang tadi kami sebutkan, wajib mengunggah surat keterangan bukan disabilitas dan surat keterangan tidak buta warna dari rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasikan ke Dinas Kesehatan dan RSU bahwa besok kalau misal ada yang meminta surat keterangan tersebut untuk dapat diberikan dalam satu form surat sehat. Namun nanti di dalam surat sehat tersebut dijelaskan apakah yang bersangkutan itu bukan penyandang disabilitas dan apakah yang bersangkutan tidak buta warna. Begitu halnya dengan jabatan pemadam kebakaran pemula di Satpol PP Damkar, wajib mengunggah surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan disabilitas. Jadi ada perbedaan persyaratan wajib tambahan untuk 2 jabatan tersebut. Dua-duanya sama-sama mensyaratkan surat bukan penyandang disabilitas, namun yang pencarian pertolongan mensyaratkan tidak buta warna, yang pemadam kebakaran mensyaratkan surat sehat jasmani. Nah, kedua surat tersebut dapat
diminta di puskesmas ataupun RSUD. Silakan Bapak Ibu ketika meminta surat keterangan tersebut dilihat baik-baik karena ketentuan pada pengumuman kami pada surat tersebut harus mencantumkan keterangan kondisi pelamar, apakah sehat jasmani, apakah tidak buta warna, dan apakah bukan penyandang disabilitas. Mungkin memang itu tanggung jawab dokter pemeriksa. Namun Bapak Ibu sekalian di sini sebagai pasien itu silakan untuk sebelum keluar dilihat dulu apakah surat kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera di pengumuman atau belum. Selain menerangkan kondisi pelamar, surat tersebut harus tertanda tangan, ada nama dokternya, dan berstempel. Nah, ini kemarin banyak sekali pelamar CPNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena ini. Karena ada yang tidak stempel, ada yang tidak ada nama dokternya, ada yang tidak ada tanggalnya. Nah, ini jadi mohon untuk Bapak Ibu yang melamar di 2 jabatan ini untuk lebih teliti lagi sebelum mengunggah. Lalu tanggal surat keterangan tersebut harus pada rentang pendaftaran. Jadi misal Bapak Ibu sekalian sudah meminta surat tersebut di waktu sebelum pengumuman ini dipublish, mohon untuk minta ulang. Karena nanti sebagai penentuan kami bahwa kondisi pelamar pada saat mendaftar itu adalah sesuai dengan surat keterangan yang diunggah. Next. Nah, untuk Bapak Ibu yang melamar di tenaga kesehatan, itu ada beberapa jabatan fungsional yang mewajibkan STR. Jadi memang walaupun tenaga kesehatan ada yang tidak mewajibkan STR, ada yang mewajibkan. Nah, berikut yang mewajibkan STR. Ketentuan STR yang ada pada pengumuman adalah STR yang diupload adalah STR asli, dan STR tersebut masih berlaku pada saat pelamar mendaftar. Jadi kalau Bapak Ibu yang STR-nya sekarang masih dalam masa penilaian, silahkan untuk jangan disubmit dulu, silahkan panjenengan konsultasi ke BKPSDM langsung. Jadi kami nanti bisa menyarankan lebih baiknya nanti pakai surat apa gitu ya, kalau memang masih dalam proses perpanjangan gitu. Next. Nah, untuk beberapa jabatan fungsional itu ada sertifikasi kompetensi sebagai afirmasi atau penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Jadi besok pada saat seleksi kompetensi ada 4 sub kompetensi yang dinilai. Salah satunya adalah kompetensi teknis. Ada manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Namun untuk kompetensi teknis ini ada penambahan nilai bagi jabatan-jabatan yang ada ini. Salah satunya misal kami contohkan untuk pemadam kebakaran pemula di Satpol PP, itu ada afirmasi nilai bagi Bapak Ibu non ASN yang memiliki sertifikat diklat dari Kemendagri. Nah, itu ada prosentase penambahan nilai kompetensi teknis. Ada yang 10% dari nilai maksimal, ada yang 5%, ada yang 2%. Begitu halnya juga dengan jabatan-jabatan yang lain. Silahkan untuk nanti dibaca di pengumuman pada lampiran 5, itu kami sertakan juga untuk jabatan-jabatan tersebut, itu bisa melampirkan sertifikat tersebut. Nah, ketika tidak melampirkan sertifikat tersebut, apakah TMS? Tidak. Kalau TMS-nya tidak, tapi tidak mendapatkan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Sehingga pada saat seleksi kompetensi, pure nilainya dari seleksi kompetensi itu tidak ada penambahan nilai. Tapi kalau punya sertifikat, silakan untuk diupload. Nanti akan kami verifikasi apakah sertifikat tersebut valid atau tidak. Nah, kalau kami nyatakan valid, berarti nanti pada saat seleksi kompetensi sudah punya tambahan nilai 10% misal dari seleksi kompetensi teknisnya. Tapi kalau tidak valid ya, tetap seleksi kompetensi seperti biasa penilaiannya. Selanjutnya.
Nah, di sini tadi kami sudah membuatkan format untuk surat lamaran. Silahkan untuk dipahami ya. Jadi pada titik-titik yang ada di atas kepada YTH ini, silahkan untuk diisi eh, tanggal tanggal pendaftaran dan juga tempat menulis suratnya. Jadi misal Temanggung, tanggal misal daftarnya hari ini ya silahkan tulis 4 Oktober tahun 2024 gitu ya. Nah, jadi di sini silahkan untuk diisi. Selanjutnya ini sudah kami isikan. Bapak Ibu tinggal mengisi nama pelamar, tempat tanggal lahir pelamar, alamat lengkap, pendidikan. Di sini misal Bapak Ibu S1 Manajemen Keuangan, silahkan ditulis S1 Manajemen Keuangan, gitu ya. Terus nomor WA-nya berapa? Karena ini nanti ketika ada sesuatu yang perlu kami konfirmasi, kami akan menghubungi melalui WA yang ada pada surat lamaran. Jadi kami mohon WA-nya ini yang dicantumkan adalah nomor aktif. Lalu selain itu juga alamat email. Nah, di sini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan P3K Pemerintah Kabupaten Temanggung formasi tahun 2024 untuk formasi jabatan. Misal, analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama pada unit kerja misal BKPSDM dengan kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan di sini adalah kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan. Misal yang dipilih ada S1 manajemen, silahkan ditulis S1 manajemen pada kualifikasi pendidikan di bawah ini. Gitu ya. Sebagai bahan pertimbangan, kami unggah dokumen persyaratan pada aplikasi SSCASN BKN. Nah, di bawah sini ada materai 10.000, silahkan untuk ditempel, materai tempel boleh, pakai e-materai juga boleh, lalu ditandatangani. Jika pakai tempel, silahkan menyentuh di sini ya tanda tangannya. Jadi ada tanda tangan sebagian yang menempel di atas materai. Nah, mohon izin untuk kualifikasi pendidikan di sini. Kalau memang kualifikasi pendidikan dengan kualifikasi pendidikan pelamar dengan kualifikasi pendidikan pada formasi itu sesuai, maka isian di pendidikan sini dengan pendidikan sini adalah sama. Gitu ya. Atau mungkin melamar pengelola layanan operasional dengan kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan. Misal di sini tulisannya di sini D3 farmasi misal, tapi melamar itu di sini tulisannya di sini D3 semua jurusan, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kalau mati tempel kan nanti tinggal ditempel di sini tanda tangan menyentuh materainya. Kalau menggunakan materai elektronik atau e-materai, nanti dokumen tersebut ditandatangani terlebih dahulu, ditandatangani secara langsung, lalu selanjutnya di-scan. Dokumen tersebut di-scan, lalu pada saat pembubuhan e-materai, dokumen yang tadi sudah ditandatangani silahkan untuk di-upload dan nanti e-materainya ditempelkan di sini. Itu ya. Selanjutnya, untuk surat pernyataan 5 poin, ini sudah kami buatkan formatnya, tinggal mengisikan nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat lengkap. Tanggal di sini adalah tanggal pada rentang waktu pendaftaran. Temanggung, 4 Oktober tahun 2024, yang membuat pernyataan sini dikasih materai dengan penjelasan sesuai yang kami paparkan tadi, diberi tanda tangan dan nama lengkap. Mohon untuk format surat pernyataan untuk tidak usah ditambah-tambahi nggih. Jadi surat pernyataan 5 poin ini kan memang sudah format dari BKN. Silahkan untuk persis dengan format yang ada di pengumuman. Tidak usah berimprovisasi nambah-nambahi kata-kata ya. Jadi nanti kami dalam seleksi administrasi akan mudah kalau pelamarnya itu sesuai dengan format yang ada di pengumuman. Gitu. Selanjutnya, nah ini untuk surat pengalaman yang tadi. Untuk nomor yang tadi ya 7 dan 8, pengalaman kerja dan keterangan aktif bekerja, ini kami buatkan satu format yang sama, sehingga nanti apabila dari sisi pelamar itu dua-duanya harus diunggah,
dokumen yang diunggahnya itu adalah satu dokumen yang sama, gitu ya. Perlu dipahami. Nah, di sini silakan untuk diisi nomor dari perangkat daerah masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, NIP, jabatan, dan unit kerja diisi sesuai nama kepala OPD masing-masing. Identitas nama kepala OPD, NIP kepala OPD, jabatan kepala, misal kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung, unit kerjanya BKPSDM Kabupaten Temanggung. Dengan ini menerangkan bahwa nama, misal Wahyu, tempat tanggal lahirnya berapa, silahkan diisikan. Kualifikasi pendidikan di sini adalah kualifikasi pendidikan pelamar pada saat pendaftaran. Jadi kualifikasi pendidikan yang ditulis di sini adalah kualifikasi pendidikan yang digunakan pelamar untuk mendaftar. Misal walaupun pada saat masih honorer ini pendidikannya SMA, tapi sekarang misal yang bersangkutan itu sudah punya D3, terus yang bersangkutan mendaftar dengan D3 itu bisa. Asal di sini ditulisnya D3, jangan yang SMA. Jadi kualifikasi pendidikan ini sebagai dasar kami juga yang bersangkutan melamar dengan pendidikan yang mana gitu ya. Lalu unit kerjanya sesuai unit kerja masing-masing, misalnya BKPSDM Kabupaten Temanggung. Nah, di sini menerangkan telah bekerja di BKPSDM Pemerintah Kabupaten Temanggung selama berapa tahun. Misal 2 tahun 7 bulan terhitung mulai tanggal misal 1 Januari 2021 gitu ya sampai dengan tanggalnya di sini bisa diisi 20 Oktober 2024 dan aktif bekerja sampai dengan dikeluarkannya surat ini. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya bertanggung jawab secara penuh terhadap keterangan ini. Temanggung, ini tanggal di sini tanggal rentang pendaftaran. Yang membuat pernyataan di sini ditulis kepala, misal kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung, nama, tanda tangan, stempel seperti biasa. Nah, untuk rentang waktu di sini harus minimal 2 tahun secara terus-menerus dan aktif sampai dengan saat ini. Selanjutnya, dokumen seluruhnya itu harus asli, lengkap, berwarna, jelas, dan dapat terbaca dan sesuai ketentuan. Apabila dokumen yang diupload itu tidak asli, tidak jelas, tidak dapat terbaca, dan berkas yang diunggah tidak sesuai ketentuan, maka kami nyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi. Dan perlu dipahami bahwa materai tempel hanya dapat digunakan pada satu dokumen. Jadi ini kan pengalaman tahun 2021 ya, banyak yang menggunakan satu materai untuk 3 dokumen, 4 dokumen. Nah, itu nanti kan akhirnya pada saat seleksi administrasi pasti akan ketahuan gitu ya. Jadi kami mohon untuk membeli materai sesuai dengan jumlah dokumen yang harus dikasih materai gitu. Dan perlu diperhatikan bahwa seleksi administrasi adalah bagian dari seleksi P3K. Yang tadi disebutkan oleh Pak Kaban bahwa misal yang bersangkutan tidak lolos seleksi administrasi, misal yang bersangkutan tidak lolos seleksi administrasi, yang bersangkutan tidak berhak mengikuti seleksi kompetensi, maka kesempatan menjadi P3K paruh waktu ini langsung hangus. Otomatis hangus karena P3K paruh waktu itu harus mengikuti seluruh tahapan seleksi administrasi dan juga kompetensi gitu ya.